Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pada mapel IPA. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian selalu sehat. Kalian tetap bersemangat ya. Untuk mapel IPA kali ini kita akan pelajari mengenai sistem reproduksi manusia. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pada hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Sistem reproduksi pria meliputi organ-organ yaitu yang pertama testis menghasilkan sperma dan hormon kelamin. Yang kedua skrotum yaitu kantung yang di dalamnya terdapat testis dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Yang ketiga tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma. Yang keempat sel interstisial menghasilkan hormon kelamin pria dan terdapat di testis. Kemudian yang kelima sel Sertoli yaitu sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Yang keenam yaitu penis sebagai alat kopulasi. Yang ketujuh fase diferensia yaitu menyalurkan sperma ke kantong sperma. Yang kedelapan ductus epididymis atau ductus epididymis yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Kemudian yang kesembilan yaitu kantong sperma, tempat menampung sperma. Kemudian yang ke-10 yaitu kelenjar prostat dan koper yaitu berfungsi menghasilkan cairan semen untuk memberi nutrisi dan mempermudah gerakan sperma. Kita lanjut. Sini ada gambarnya yaitu ini ada kantung kemih, kemudian yang di sini ada saluran sperma, kemudian ada uretra, kemudian ada testis, kemudian ada skrotum, kemudian di sini ada kelenjar prostat dan ada saluran ejakulasi. Jadi ini ada kelenjar prostatnya ini ya. Jadi tadi sudah dijelaskan yang di awal tadi, ini penjelasannya tadi ya. Nah ini penjelasannya, kemudian ini gambarnya. Kemudian sistem reproduksi pada wanita. Fungsi organ penyusun sistem reproduksi wanita yaitu di sini ada yang pertama ovarium yaitu tempat memproduksi sel telur. Yang kedua tuba fallopi yaitu membawa sel telur dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga yaitu uterus, tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Keempat vagina sebagai tempat keluarnya bayi bagi kelahiran normal atau alami. Kita lanjut, ini gambarnya yaitu ada ovarium kanan dan kiri, kemudian ada tuba fallopi, di sini saluran sel telur, kemudian di sini juga terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sperma sehingga terjadi pembuahan juga di sini. Kemudian ada infundibulum, uterus, endometrium, cervix, ada vagina. Tadi sudah ada penjelasannya. Ini penjelasannya. Kita lanjut. Gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin, baik sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina atau wanita dan pria. Ada dua jenis proses pembelahan sel yaitu secara mitosis dan secara meiosis. Bila ada sel tubuh kita yang rusak, maka akan terjadi proses pergantian dengan sel baru melalui proses pembelahan mitosis.
Sedangkan sel kelamin atau gamet sebagai agen utama dalam proses reproduksi manusia menggunakan proses pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis menghasilkan sel baru yang jumlah kromosomnya sama persis dengan sel induk yang bersifat diploid atau 2N, yaitu 23 pasang atau 46 kromosom. Sedangkan pada meiosis jumlah kromosom pada sel baru hanya bersifat haploid atau N, yaitu 23 kromosom, jadi setengah dari kromosom sel induknya. Gametogenesis gametogenesis ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Jadi saya ulangi, kalau spermatogenesis pembentukan sel sperma, kalau oogenesis pembentukan sel ovum. Ya, kita lihat. Nah, ini ya spermatogenesis, ini pembentukan sperma. Spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Spermatogenesis pada sperma biasanya terjadi di tubulus seminiferus atau testis, sedangkan tempat penyimpanan sperma sementara terletak di epididymis. Yang kedua yaitu oogenesis, yaitu proses terbentuknya ovum. Oogenesis adalah proses pertumbuhan sel telur primer atau ovum menjadi sel telur matang yang terjadi di ovarium atau indung telur wanita. Oogenesis hanya mampu menghasilkan satu ovum matang pada setiap satu siklus ovulasi. Jadi setiap satu ovulasi terdapat atau terjadi atau terbentuk satu sel telur. Kita lihat tugas buat kalian. Buatlah bagan tahapan spermatogenesis. Yang kedua yaitu kita lihat yang kedua, buatlah bagan tahapan oogenesis. Ini diberi keterangan ya anak-anak. Nah, ini yang selanjutnya yaitu proses fertilisasi atau pembuahan. Terjadi yang pertama yaitu tahapnya di ovum, dikeluarkan dari ovarium menuju rahim, namanya ovulasi. Dilanjut yang kedua, ovum bertemu sperma di saluran telur atau fertilisasi, terjadi fertilisasi. Kemudian yang ketiga, kepala sperma masuk ke dalam ovum. Dilanjut keempat, terbentuk zigot. Zigot nanti akan menuju ke rahim, mengalami mitosis dan membentuk embrio. Hari kelima embrio sampai ke rahim, kemudian dilanjut hari ketujuh embrio menempel pada dinding uterus. Kemudian hari ke-12 terbentuk ektodermis dan endodermis. Kemudian minggu ke-8 struktur umum tubuh dewasa terbentuk dan terbentuk plasenta. Kemudian yang terakhir terbentuk mesodermis. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama yaitu gonoret atau kencing nanah atau gonorrhea ya. Kemudian ini kalau pada wanita keluarnya nanah dari vagina, kemudian lewat urin ya, saluran urin. Kemudian pada pria keluarnya nanah pada penis dan saluran urin. Kemudian yang kedua chlamydiasis atau keluarnya darah sama dengan gonorrhea. Kemudian sifilis, luka pada vagina atau penis. Kemudian ada herpes atau luka pada vagina atau penis seperti bercak yang menyerang pada alat kelamin manusia. Kemudian yang kelima candida, infeksi pada dinding vagina. Ini tugas untuk kalian ya anak-anak. Amati gambar pembelahan sel berikut. Di sini ada pembelahan sel
gamet. Jadi nanti ada sel gamet. Nanti tugas kalian nanti menjawab pertanyaan ini ya, apa yang dimaksud dengan pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian yang B, sebutkan tahapan-tahapan pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga atau C, apa perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Yang D atau keempat, apa yang dimaksud dengan jumlah kromosom haploid dan diploid. Yang kelima atau E, menurut pendapatmu pembentukan sel kelamin terjadi melalui pembelahan mitosis apakah meiosis? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kalian bisa menggunakan buku paket, kemudian bisa dari internet atau sumber lain yang relevan. Kamu pelajari ya anak-anak. Jadi nanti ini tahap-tahap pembelahannya ya. Ini pembelahan, kalau ini pembelahan, ada pembelahan apa ini, pembelahan mitosis apa meiosis. Kemudian yang ini pembelahan apa, apakah ini pembelahan mitosis apakah meiosis, kamu pelajari. Kamu nanti membuat, tolong juga dari ini, pelajari ini, kamu nanti juga membuat tahapan oogenesis dan beri keterangan, juga spermatogenesis ini juga beri keterangan. Kalau yang ini pembelahan apa ya anak-anak, coba kamu lihat di profase, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2 dan seterusnya. Nanti kalian buat tahapan pembelahan meiosis pada oogenesis dan spermatogenesis. Jadi kalian nanti membuat 2 tahapan proses pembelahan, yaitu yang pertama oogenesis, yang kedua spermatogenesis, atau boleh dibalik, spermatogenesis dulu baru oogenesis. Sekian, terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, semoga bermanfaat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.